Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kak Abi berharap adik-adik semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya semangat dalam belajarnya. Adik-adik semua, kita akan belajar bersama-sama tentang tematik 1. Tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada buku subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 1. Kemarin di subtema 1 kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, adik-adik semua ada yang masih ingat nggak ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa aja? Kemarin kita belajar ada ciri-ciri makhluk hidup itu, yaitu yang pertama dapat bernapas, yang kedua membutuhkan makanan, yang ketiga bergerak, yang keempat dapat berkembang biak. Nah, bagaimana sih adik-adik semua pertumbuhan pada hewan? Kita lihat. Ini, di sini ada gambar apa ini? Oke, betul. Itu adalah gambar ayam. Ada ayam betina dan ayam jago. Nah, ayam ini yang ada di gambar itu termasuk kelompok burung atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Aves. Nah, ciri-ciri hewan yang termasuk dalam kelompok Aves yaitu yang pertama tubuhnya tertutup bulu, mulutnya disebut sebagai paruh, memiliki 2 kaki, bernapas menggunakan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur. Coba lihat, kita perhatikan gambar yang ada di layar ini. Apakah memiliki bulu? Ya, betul, ayam memiliki bulu. Mulutnya disebut paruh? Ya, betul. Memiliki 2 kaki? Oke. Bernapas menggunakan paru-paru? Betul. Berkembang biak dengan cara bertelur? Ya. Nah, ada beberapa yang termasuk dalam kategori Aves. Yang pertama ayam ini, yang kedua burung, merpati, elang, bebek, burung unta, dan sebagainya. Pokoknya yang mempunyai kelima ciri-ciri tersebut ini termasuk kelompok burung atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Aves. Nah, coba lihat. Ada pertumbuhan dari telur hingga ayam dewasa. Nah, ayam merupakan hewan yang termasuk ke dalam kelompok unggas. Ayam adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam betina dapat menghasilkan 1 telur ayam setiap hari. Telur yang dapat dihasilkan berkisar 7 sampai 12 telur. Nah, setelah masa bertelur, ayam akan mengerami telurnya. Kemudian, setelah ayam mengerami telurnya selama 12 hari, telur ayam akan menjadi anak ayam atau telur ayam tersebut menetas menjadi anak ayam. Nah, anak ayam bisa dilihat di gambar setelah telur, memiliki ukuran tubuh yang kecil. Bulu-bulunya di tubuhnya masih halus. Anak ayam pun belum memiliki ekor. Di bagian kepalanya belum tumbuh jenggot. Anak ayam tersebut makan dan minum setiap hari. Ukuran tubuhnya bertambah besar sampai menjadi dewasa. Coba perhatikan gambar di atas. Itu ada gambar telur ayam, kemudian telur ayamnya menetas menjadi anak ayam yang menetas menjadi ayam muda kemudian menjadi ayam dewasa. Setelah ayam dewasa, adik-adik semua menyembelihnya dan jadilah ayam goreng. Lanjut. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Nah, misalkan Edo memiliki 5 ekor ayam betina. Ingat ya, Edo memiliki 5 ekor ayam betina. Ayam betina Edo menghasilkan 1 telur setiap hari. Telur yang dapat dihasilkan setiap induk ayam berjumlah 9 butir telur.
Nah, berapakah jumlah telur yang dihasilkan oleh induk ayam? Diketahui tadi Edo itu memiliki 5 ekor ayam betina. Ayam betina Edo itu setiap ayamnya menghasilkan 9 telur, butir telur. Yang ditanyakannya berapakah jumlah telur yang dihasilkan induk ayam Edo? Ayo, berapa jumlah telur yang dihasilkan ayam Edo? Kita lihat. Untuk menjawabnya, jumlah telur yang dihasilkan itu 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9. Jadi totalnya 45. Ataupun penjumlahan bilangan 9 sebanyak 5 kali, atau dapat ditulis 5 kali 9 sama dengan 45. Jadi perkalian itu sama dengan pembagian. Misalkan tadi kan Edo memiliki 5 ekor ayam betina. Setiap ayam betina tersebut menghasilkan 9 butir. Berarti 1 ayam 9 butir telur, 2 ayam 9 butir telur, 3 ayam 9 butir telur, 4 ayam 9 butir telur, 5 ayam 9 butir telur. Jadi total butir telur yang dihasilkan oleh ayam betina Edo jumlahnya 45, atau bisa ditulis 5 kali 9. Dengan konsepnya A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B, dan seterusnya. Nah, di dalam perkalian ada yang dinamakan dengan sifat perkalian. Apa aja sih Kak sifat perkalian itu? Nah, yang pertama, sifat perkalian itu yaitu bersifat pertukaran ataupun bisa dikatakan komutatif. Bagaimana sih sifat pertukaran atau komutatif? Nah, contohnya 5 dikali 9 sama dengan 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9. 9-nya ada 5. Totalnya jadi 45. Atau sifat komutatif 9 dikali 5 sama dengan, berarti 5-nya ada 9. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 dan ditambah 5. Jadi totalnya 45. Jadi nilai 5 kali 9 sama dengan 9 dikali 5. Ini yang dinamakan dengan sifat komutatif atau sifat pertukaran. Nah, konsepnya A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan sifat perkalian dengan bilangan 1. Yang bagaimana sih Kak sifat perkalian dengan bilangan 1? Ini Kakak kasih contoh. Contohnya 5 dikali 1 sama dengan 5. 1 dikali 9 sama dengan 9. Sifat perkalian dikalikan dengan bilangan 1, ini setiap bilangan yang dikalikan dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. 5 dikali 1 hasilnya 5. Bagaimana dengan konsepnya? Konsepnya yaitu A dikali 1 sama dengan A. 5 dikali 1 sama dengan 5. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan sifat perkalian dengan bilangan 0. Nah, kakak kasih contoh nih. Sifat perkalian dengan bilangan 0. Misalkan 5 dikali 0. 0. 0 dikali 9, 0. Nah, setiap bilangan yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan 0. Konsepnya yaitu A dikali 0 sama dengan 0. Oke, cukup sekian pembelajaran subtema 3 tentang pertumbuhan hewan, pembelajaran 1. Mudah-mudahan adik-adik semua paham. Dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.